Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Seusai nonton debat Gibran Cawapres Prabowo, itu kan banyak menjadi sorotan, sampai dianalisa politik itu tingkat negatifnya sampai 60% lebih. Maka dari itu, dampak dari kejadian seperti itu, para relawan Prabowo Gibran berbondong-bondong pindah dukung Ganjar Mahfud. Efek debat bikin kubu 02 digoncang kecemasan. Ya. Pendukung pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran di Kelurahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang memindahkan dukungan mereka ke pasangan urut nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Momen itu terjadi di Jalan Hanglir ya, 12 nomor 3 Kelurahan Gunung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terlihat dalam video yang diunggah oleh pegiat media sosial Yusuf Muhammad, para relawan yang menamai diri mereka Balon Gibran mengalihkan dukungan ke Ganjar Mahfud. Bahkan mereka dengan kompak siap memenangkan Ganjar Mahfud menjadi pemimpin negara ini. Mereka yang semula menggunakan kaos putih bertulisan Prabowo Gibran dilepas dan diganti dengan kaos hitam bertulisan Ganjar Mahfud. Ya begitulah kubu 02. Kini memang sedang digoncang kecemasan. Elektabilitas semakin melorot setelah debat Cawapres. Mereka berharap mendapat limpahan suara yang begitu banyak, kini malah apes. Para relawan 02 malah berbondong-bondong minggat dan beralih dukungan ke Ganjar Mahfud. Ini tentu akibat blundernya Gibran pada debat minggu kemarin yang terkesan sombong, songong, congkak, melecehkan Mahfud MD, tidak sopan dan tidak memiliki etika. Sebab kalau mengaku sebagai wakilnya anak muda, seharusnya berpolitik itu yang memberikan edukasi. Singkatnya, di dalam Pilpres tahun 2004 ini jangan melulu memperkaya gimmick, termasuk ujung-ujungnya jadi terlihat konyol sendiri, tuding kebohongan publik tetapi dirinya sendiri yang minim referensi, bahkan sampai ditinggal pendukungnya sendiri. Gestur celingak-celinguk Gibran sangat norak dan membuat Mahfud MD tidak nyaman. Gestur seperti ini tidak cocok dilakukan di debat resmi, apalagi levelnya tinggi Pilpres. Apabila dilakukan kepada seorang Mahfud MD yang secara pendidikan jauh lebih tinggi dan secara usia pun jauh di atas Gibran, seharusnya putra sulung Jokowi itu bisa menggunakan gimmick lain yang lebih sesuai. Gibran juga menuduh Caimin menyontek catatan saat memberikan paparan soal isu pertanian dan kelangkaan pupuk. Selanjutnya saat membahas soal inflasi hijau atau greenflation, Gibran mengatakan Mahfud MD tak menjawab pertanyaan. Memang benar setinggi-tingginya pendidikan, jabatan, dan kekuasaan, kita tak membutuhkan jasa petani. Karena makanan pokok masyarakat adalah nasi yang memerlukan kerja keras petani. Yang artinya meskipun kerja keras petani yang artinya memiliki ilmu ya, dan jabatan tinggi, tetaplah rendah hati ya, dan sederhana, tapi juga bekerja keras seperti petani. Etika berpolitik itu memang menjadi barang langka ditemukan pada paslon Prabowo Gibran. Pertaruhan mereka sudah terlalu besar untuk tidak dimenangkan, termasuk dengan melanggar etika apapun. Dan jika mimpi menang, mereka bersujud ya. Kita berada dalam fase baru,
beraroma lama. Kekuasaan itu candu, jabatan adalah inventasi kepentingan. Demokrasi bagi mereka adalah proses membungkam suara-suara, ya. Berisik dengan makan siang gratis, susu gratis, ya. Negara akan berlayar kemana itu urusan para elitnya. Rakyat cukup hanya dibuat kenyang lalu dipaksa kembali mendayung. Jutaan rakyat akan terlantar. Kita memang harus melawan, meskipun harus kalah, setidaknya telah dilakukannya dengan sehormat-hormatnya. Tulisan ini atau video ini dianggap mengolok-olok atau tidak, itu tergantung sisi pembaca dan penguasanya. Mana melihat kekuasaan elit atau rakyat, sosok yang jadi korban terus, ya. Hal inilah kita harus menyuarakan. Kita tidak boleh diam. Kita harus memilih, ya. Jangan sampai pilihan kita itu salah, yang akan membuat 5 tahun ke depan sengsara dan negara carut marut. Siapa yang rugi? Kita kembali, kita semua yang rugi. Maka dari itu, dengan kejadian kemarin, ya, yang kemarin kita menilai Gibran sopan, menilai Gibran pinter, menilai Gibran ini, kemarin betul-betul menurut saya itu memukul juga seorang Jokowi, presiden, ya. Presiden kita anggap dengan keluarganya yang harmonis, ternyata di balik layar itu sekarang mulai terbongkar. Terlalu rapat menutupnya, sehingga Pandora udah mulai terbongkar, sehingga bablas. Debat itu, ya, dilihat oleh rakyat seluruh Indonesia dengan penampilan yang seperti itu. Bagaimana kita sebagai seorang Indonesia yang terkenal negara ramah nomor 1 di dunia, kalau dikasih contoh anak muda seperti ini, apa kata dunia, ya? Tapi mungkin inilah alam memang menunjukkan ke masyarakat, agar supaya dengan ada kejadian ini, yang kemarin belum menyadari dan akan kembali dan mendukung calon yang terbaik, apa yang dikatakan di Jakarta kemarin, yang tadi saya ceritakan di atas, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memberi pencerahan bagi yang belum memahami tentang sopan santun atau gimana. Yang penting kita udah bertontonkan anak Pak Jokowi yang tidak sopan terhadap Pak Mahfud MD. Terima kasih. Merdeka.